Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Nanda semua. Pada pertemuan kali ini kita sudah sampai di pertemuan akhir kita, yaitu pertemuan ke-15. Berarti setelah ini maka insya Allah kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Nah, untuk materi hari ini sesuai dengan LPS dan silabus, kita insya Allah akan membahas mengenai konsep dari kepemimpinan atau leadership. Nah, jadi untuk pertemuan ini kita mengkhususkan untuk membahas mengenai konsep-konsep dasar dari kepemimpinan ini sendiri. Nah, untuk lebih dalamnya lagi, nanti pembahasan ini insya Allah akan disambung di semester 2, ya, karena ada mata kuliah khusus yang mempelajari secara dalam, yang mempelajari secara detail mengenai kepemimpinan ini atau leadership ini. Nah, tujuan pembelajaran ini sederhana saja, agar Ananda semua mahasiswi STMIK Indonesia Padang itu mengenal seperti apa konsep dasar kepemimpinan dan juga mengenal seberapa jauh karakter kepemimpinan itu sudah Ananda miliki dan bagaimana cara mengembangkan konsep-konsep kepemimpinan sehingga bisa kita aktualisasikan ke dalam kehidupan Ananda sehari-hari. Nah, kepemimpinan ini penting ya Ananda, salah satu skill atau kemampuan atau kompetensi yang benar-benar sangat diwajibkan untuk dimiliki oleh semua mahasiswa, semua pemuda dimanapun dia berada, karena semua profesi atau semua pekerjaan benar-benar membutuhkan skill seseorang yang sangat mumpuni dalam bidang kepemimpinan ini. Jadi apapun jenis pekerjaannya pasti sangat diperlukanlah kemampuan dalam memimpin. Nah, jadi tolong disimak baik-baik materi kita hari ini. Insya Allah nanti akan saya sediakan waktu untuk berdiskusi dan juga untuk tanya jawab. Oke, kita masuk ke definisinya. Baik, dari zaman dahulu kala sekali, bahkan di sini tercatat paling lama itu tahun 1986, ya, sampai sekarang itu para ahli banyak yang mencoba mengartikan leadership atau kepemimpinan menurut pendapat mereka masing-masing, ya. Jadi Ananda di sini juga bebas mengumpulkan beberapa referensi, mengumpulkan beberapa literatur dari beberapa ahli ya terhadap definisi setiap istilah-istilah termasuk kepemimpinan ini untuk Ananda simpulkan sendiri apa maknanya. Nah, nanti kalau misalnya Ananda sudah bisa menyimpulkan makna dari sebuah istilah yang Ananda cari, nah berarti nanti Ananda sudah menyumbangkan pemikiran terbaru, keilmuan terbaru mengenai kepemimpinan atau istilah-istilah lainnya. Nah, seperti ini kita fokus pada pengertian kepemimpinan. Ada definisi dari Swansburg tahun 95, ada juga dari George Terry. George Terry ini sangat istilah definisinya tentang kepemimpinan ini sangat dipakai oleh seluruh universitas-universitas yang ada di dunia. Kemudian yang terakhir ada Sullivan dan Decker. Ya, jadi pengertian dari George Terry ini banyak sekali dipakai sebagai patokan atau panduan para ahli lainnya untuk menyimpulkan apa itu leadership atau kepemimpinan tadi. Nah, kita coba bahas satu-satu. Dari Swansburg tahun 95 menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi adanya aktivitas suatu kelompok yang terorganisasi dalam usahanya mencapai penetapan dan pencapaian tujuan. Jadi aktivitas ini, sekumpulan aktivitas ini yang dikatakan oleh Swansburg itu harus terorganisasi dengan baik. Berarti dia berada dalam sebuah lingkungan organisasi di mana tujuannya nanti itu untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan atau organisasi itu sendiri. Nah, berarti di sini garis bawahnya ada pada aktivitas dan juga organisasi. Nah, lanjut kita ke George Terry tahun 86. Mendefinisikan bahwa leadership itu adalah kegiatan. Nah, berarti yang bersama nih ya, aktivitas dengan kegiatan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja dengan sukarela, dengan ikhlas untuk mencapai tujuan kelompok secara kolektif atau bersama-sama. Nah, jadi kata kunci menurut definisi George Terry ini adalah
mempengaruhi orang lain, ya. Kemudian bekerja dengan sukarela agar tujuan kelompok tadi bisa tercapai. Di sini kita menemukan sedikit persamaan definisi kepemimpinan antara Swansburg dengan George Terry, di mana semuanya sama-sama ingin kepemimpinan ini ada agar tujuan kelompok tadi itu tercapai. Nah, kemudian ada lagi kesamaannya, yaitu di kata-kata mempengaruhi. Nah, jadi itu dia ya, kita ambil sedikit kesimpulan dari dua istilah ini. Kemudian, yang terakhir dari Sullivan dan Dekker mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan keterampilan. Keterampilan yang digunakan. Ya, jadi keterampilan ini nggak hanya sekedar dimiliki, tapi juga digunakan oleh seseorang. Nah, ini kemudian kita menemukan kembali istilah yang sama. Kata kuncinya yang sama, yaitu mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Nah, ini ada dua kesamaan berarti ya di antara ada dua poin yang sama yang bisa kita temukan di antara tiga definisi kepemimpinan menurut ahli-ahli ini gitu ya. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses interaktif, adanya hubungan timbal balik sebab akibat yang merupakan adanya aksi dari tiga dimensi berikut ini. Yang pertama, dimensi pimpinan, ya karena kan kata dasar kepemimpinan adalah pimpinan. Kemudian adanya bawahan, ya jadi si pimpin inilah yang akan nanti mengarahkan bawahannya atau anggotanya untuk bisa melakukan sebuah pekerjaan dan juga situasinya. Nah, situasi inilah yang dimaksud dengan lingkungan organisasi. Nah, jadi jangan lupa Anda semua bahwa di dalam kegiatan kepemimpinan itu ada yang namanya dengan proses interaktif. Apa proses interaktif tadi? Nah, kembali lagi kita ke slide 2. Yaitu kata kunci yang Ibu tandain ini dari setiap pendapat para ahli mengenai definisi kepemimpinan. Baik ya. Untuk definisi kepemimpinan, Ibu rasa cukup kita bahas. Kita lanjut ke perbedaan. Oke. Jadi di dalam mata kuliah organisasi manajemen, ya, itu seringkali orang membedakan yang namanya kepemimpinan dan juga manajemen. Nah, apa sih perbedaannya? Ini akan kita bahas pada hari ini. Karena orang-orang yang bisa dibilang sedikit tidak terlalu banyak menguasai mengenai ilmu ekonomi, kadang sering menyamakan antara istilah kepemimpinan dengan manajemen. Padahal mereka itu konsepnya sangat berbeda meskipun berada di ruang lingkup yang sama. Karena kedua istilah ini itu ada di dalam kegiatan dari organisasi tadi. Nah, perbedaannya apa? Sedikit Ibu menggambarkan di sini. Nah, Ibu gambarkan sebuah lingkaran besar, ya, sebuah lingkaran besar, dan ada lingkaran kecil di dalamnya. Nah, kira-kira menurut Ananda semua, manakah di antara kedua lingkaran ini yang merupakan yang merupakan kepemimpinan dan manakah yang merupakan manajemen? Nah, coba kira-kira ditelaah dulu. Oke. Ya, bagi Ananda yang menjawab bahwa kepemimpinan itu adalah di lingkaran yang besar. Kemudian manajemen itu adalah lingkaran kecil. Nah, itu jawaban Ananda masih salah. Jadi dari dua gambar ini, ya, kepemimpinan itu ialah yang berada pada lingkaran kecil di dalam lingkaran yang besar ini. Nah, ini kepemimpinan. Sementara lingkaran yang besar itu adalah manajemen. Nih, kalau bisa kita kasih tambah kotak di sini, boleh juga tambah bagus. Jadi kotak ini adalah organisasi wadah yang menaungi adanya kegiatan manajemen dan
kepemimpinan ini. Organisasi boleh, perusahaan juga boleh. Nah, coba kira-kira simpulkan sendiri apa perbedaan dari manajemen dan kepemimpinan dilihat dari gambar ini. Kira-kira ada yang bisa membedakan? Nah, di sini juga sudah Ibu sebutkan bahwasanya kepemimpinan itu merupakan proses perilaku yang berfungsi di dalam dan di luar suatu organisasi, di mana pemimpin harus bisa memotivasi dan menjadi inspirasi bagi bawahannya, ya, bagi orang lain secara individu maupun secara kelompok. Nah, sementara manajemen adalah pengkoordinasian dan pengintegrasian semua sumber yang ada melalui proses planning, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dalam pencapaian tujuan. Nah, coba kita kembali lagi ke gambar yang Ibu gambar ini. Di sini bisa kita simpulkan bahwa kepemimpinan atau leadership ini merupakan bagian dari sistem manajemen yang ada di dalam sebuah organisasi. Karena dalam manajemen itu ada kegiatan ini, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dalam pencapaian tujuan, di mana 4 kegiatan ini, ingat, merupakan kewajiban mutlak dari seorang pemimpin. Ya kan? Nah, coba kalau sekali-sekali Ananda jalan-jalan atau mengunjungi sebuah organisasi atau perusahaan yang resmi, itu biasanya ada seseorang yang menjabat sebagai divisi perencanaan, ketua divisi perencanaan misalnya, ketua divisi pengawasan, ketua divisi pengorganisasian dan lain sebagainya. Nah, mereka itulah yang menjabat sebagai pemimpin dalam organisasi tersebut. Nah, jadi jangan sampai salah, jangan sampai bertukar-tukar bahwasanya kepemimpinan dan manajemen itu memang konsepnya sangat berbeda meskipun mereka berada dalam ruang lingkup yang sama, yaitu organisasi. Baik, Ananda semua, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita bahas mengenai gaya-gaya kepemimpinan. Nanti ketika semester 2, nanti Ananda akan menemukan istilah-istilah lainnya selain dengan gaya kepemimpinan ini. Ada yang nanti kita membahas mengenai teknik kepemimpinan. Teknik kepemimpinan. Kemudian gaya kepemimpinan. Itu nanti akan kita bahas lebih lengkap di semester kedua. Nah, untuk saat ini kita bahas dulu secara sederhananya saja. Jadi, gaya kepemimpinan seorang itu pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kapasitas, kompetensi, kemampuannya dalam memimpin. Nah, gaya memimpin ini bisa dibilang tercipta karena adanya aplikasi-aplikasi dari teknik dalam mereka memimpin. Nah, seperti apa langkah-langkah dia dalam memimpin, seperti apa proses-proses dia dalam memimpin, itulah yang disebut dengan teknik ini tadi. Teknik, cara, itulah dia ya, berdekatan hampir sama itu definisinya. Nah, teknik ini nanti dari teknik ini baru bisa kita simpulkan kira-kira gaya kepemimpinan apa yang diaplikasikan oleh seorang pemimpin tersebut dalam organisasinya. Nah, biasanya gaya kepemimpinan itu membentuk suatu pattern atau pola atau bentuk-bentuk tertentu. Nah, di dalam konsep kepemimpinan secara umum itu ada 4 macam gaya kepemimpinan. Ini yang secara umumnya aja ya. Sebenarnya kalau kita jabarkan lagi menurut ilmu manajemen itu sendiri, sebenarnya gaya kepemimpinan ada banyak. Cuman yang biasanya dipelajari di berbagai ilmu non yang ekonominya itu biasanya cuma 4 aja. Nah, seperti ini kira-kira ya. Ada gaya kepemimpinan yang disebut demokrasi, ada gaya kepemimpinan yang disebut dengan otoriter, partisipatif, dan juga laissez-faire. Dan masih banyak lainnya yang mungkin nanti akan Anda temui dan akan Anda pelajari di semester 2. Oke, kita coba bahas satu persatu secara sederhana. Oke, nanti yang Ibu inginkan, Ibu sangat mengharapkan sekali ketika Ibu menjelaskan mengenai gaya-gaya kepemimpinan ini, sudah bisa Anda bayangkan kira-kira tokoh siapa sih yang Anda ketahui,
mengaplikasikan gaya kepemimpinan ini. Misalnya Ibu menjelaskan tentang demokratis. Nah, kira-kira siapa tuh tokoh pemimpin yang kebayang sama Ananda memiliki gaya kepemimpinan ini dalam praktek kepemimpinannya sehari-hari. Nah, boleh pemimpin kita di negara Indonesia ini atau boleh per instansi dan lain-lain sebagainya. Silahkan Anda bayangkan ya siapa kira-kira contohnya. Oke, yang pertama kita bahas dulu gaya kepemimpinan demokratis. Nah, gaya kepemimpinan demokratis ini gaya kepemimpinan yang benar-benar diinginkan oleh semua rakyat di bumi ini kayaknya ya. Rakyat dimanapun itu daerahnya, dimanapun negaranya, itu benar-benar sangat menginginkan gaya kepemimpinan yang demokratis. Karena demokratis ini sangat familiar, sangat identik sekali dengan gaya kepemimpinan yang adil, yang bijaksana, bisa kita bilang seperti itu, kemudian melibatkan semua pihak termasuk masyarakat dalam mengambil sebuah keputusan. Benar-benar sebuah gaya kepemimpinan yang benar-benar sangat diinginkan oleh semua siapapun insan yang ada di dunia ini gitu ya. Nah, kita lihat di sini ciri-ciri gaya kepemimpinan demokratis adalah yang pertama, orang-orang yang dipimpinnya itu dianggapnya sebagai subjek bukan objek. Nah, jadi subjek ini seperti yang saya sampaikan tadi, maksudnya adalah ketika si pemimpin ini mengambil sebuah keputusan, dia nggak mau hanya melibatkan beberapa pihak saja gitu, pihak-pihak tertentu saja. Atau dia juga nggak mau mengambil keputusan itu dengan sendiri, tapi dia melibatkan minimal ada perwakilan-perwakilan yang bisa mewakili semua aspek dalam internal konteks internal lingkungan internal perusahaannya gitu ya. Jadi dia libatkan semua pihak gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan dianggap sebagai sebuah subjek. Nah, kemudian yang kedua adalah dia selalu berusaha untuk memanfaatkan kemampuan setiap orang yang ada dalam organisasi untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Nah, ini udah jelas ya, nyambung ya di poin pertama tadi. Dia selalu mengajak orang, mengajak bawahannya, mengajak anggotanya, ayo kita berpartisipasi untuk mengambil keputusan untuk mencari solusi dari berbagai macam permasalahan yang ada di organisasi kita. Nah, begitu cara dia berpartisipasi, begitu cara dia memotivasi orang-orang untuk bisa berpartisipasi. Jadi nggak hanya sekedar menjalankan tugasnya saja, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian ini juga masih ada hubungannya nih sama poin 2 poin di atas tadi. Ketika dia mengambil sebuah keputusan, ya, take a decision, dia sangat mementingkan yang namanya diskusi dan musyawarah. Ayo dikit-dikit diskusi kita, ketika misalnya ada permasalahan, ayo kita diskusi. Ayo kita lakukan musyawarah untuk menentukan kira-kira kebijakan apa yang perlu kita ambil untuk menjadi solusi dari permasalahan ini. Nah, itu tuh salah satu ciri kepemimpinan dari seorang yang demokratis. Nah, kemudian berusaha mengutamakan kerjasama dan teamwork. Nah, ketika keputusan itu sudah diambil, misalnya sudah dapat keputusan A misalnya. Nah, bagaimana cara merealisasikan A ini? Dia nggak mau juga ngerjainnya sendirian atau cuma melibatkan beberapa pihak saja. Dia pasti akan mengajak, akan mengarahkan semua yang berkepentingan untuk bisa merealisasikan hasil keputusannya tadi melalui kerjasama dan juga teamwork. Itu dia ya. Nah, kira-kira siapa tuh yang kebayang sama Nanda? Presiden-presiden kita mungkin ya dari sekarang sampai yang pertama dulu yang memiliki gaya kepemimpinan demokratis ini. Kira-kira siapa? Ya, lanjut kita ke gaya kepemimpinan otoriter. Nah, kalau gaya kepemimpinan otoriter ini itu cenderung bisa dikatakan adalah lawan dari gaya kepemimpinan demokratis, ya. Ini beberapa negara pemimpinnya terkenal menganut gaya kepemimpinan otoriter ini. Nah, kira-kira ciri-cirinya apa saja ya? Yang pertama, dia menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau sekelompok kecil, di mana tangan satu orang yang dimaksud di sini adalah atau sekelompok kecil yang dimaksud di sini adalah itu dirinya sendiri. Oke? Jadi kekuasaan itu benar-benar hanya dia, semua pekerjaan, semua tanggung jawab pemimpin itu hanya dia yang boleh mutlak mengambilnya, menjalankannya dan lain sebagainya. Orang-orang itu nggak boleh berpartisipasi gitu ya. Atau hanya orang-orang tertentu yang ditunjuk sama dia untuk bisa berpartisipasi gitu. Kemudian yang kedua, dia bertindak sebagai penguasa tunggal. Meskipun ada pemimpin di bawahnya, katakanlah seperti itu ya.
Nah, dia tetap nggak bisa menerima adanya arahan dari pimpinan-pimpinan tersebut. Kan kadang-kadang kita meskipun kita pemimpin yang paling atas, kita tetap harus bisa menerima arahan dari pemimpin divisi lainnya yang berada di bawah kita. Misalnya kalau di STMIC kan ada ketua STMIC ya Nanda. Kemudian di bawahnya kan itu ada, bukan di bawahnya ya, yang setara sama ketua STMIC itu seperti ketua senat, misalnya senat dan anggotanya. Nah, kemudian ada BPH juga, Badan Pengawas Harian kita. Nah, seperti ini kira-kira. Kalau orang otoriter, dia nggak akan mau menerima masukan dari BPH dan juga senatnya itu tadi, yang setara sama dia gitu ya, yang selevel sama dia, dia nggak akan mau. Dia akan maunya eh, menganggap bahwa keputusan dirinya itu yang paling benar, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kedudukan bawahan semata-mata sebagai pelaksana keputusan, perintah, dan bahkan kehendak pimpinan. Jadi nggak, yang namanya partisipasi itu tidak ada dalam gaya kepemimpinan otoriter. Itu dilarang, bahkan kita berpendapat pun dilarang. Nah, kira-kira pernah dengar nggak ada pemimpin di Indonesia yang melarang masyarakatnya untuk berpendapat? Nah, coba kalau Ananda yang paham mengikuti sejarah Indonesia, itu pasti langsung tahu kira-kira tokohnya siapa yang saya maksud. Oke ya, kita lanjut. Nah, kemudian ini partisipatif. Partisipatif ini agak sedikit demokrat, agak sedikit menganut unsur demokratis juga, karena dia masih ada lah ya untuk mengajak bawahan atau anggotanya untuk berpartisipasi, tapi kira-kira perbedaannya itu terletak di sini. Nah, partisipatif itu kadang-kadang bisa dikatakan merupakan gabungan antara otokratis dan demokratis, tapi lebih dominan yang demokratisnya. Jadi dia masih ada sedikit ego-egonya gitu ya dalam memimpin. Makanya dikatakan gabungan antara otokratik dan juga demokratis. Kemudian, pemimpin menyampaikan hasil analisa masalah dan mengusulkan tindakannya. Staf diminta saran, staf atau anggota atau bawahan diminta saran dan kritiknya serta mempertimbangkan respon staf terhadap usulnya. Nah, disinilah letak partisipatifnya tadi. Ya, ada kata respon di sini. Kemudian, keputusan akhir tetap itu berdasarkan keputusan bersama. Jadi perbedaannya itu hanya terletak pada egonya saja. Pada egonya saja. Akhirnya begini Anda semua, misalnya ada keputusan yang diambil dalam rapat, itu dia tetap mempertimbangkan kepentingannya sendiri dibandingkan dengan kepentingan yang sudah ditetapkan secara bersama gitu. Kalau misalnya pun hasil rapatnya A itu ternyata tidak sesuai dengan keinginan dia, ada kemungkinan si partisipatif ini dia akan menjalankan keinginannya sendiri. Nah, gitu, keputusannya sendiri. Ada kemungkinan seperti itu gitu. Yang terakhir adalah bebas tindak atau laissez-faire tadi. Nah, laissez-faire ini lebih semena-mena lagi ya, maksudnya bukan semena-mena. Dia benar-benar meninggalkan kewajiban pimpinannya. Jadi sebatas hanya menjabat posisi saja tanpa melaksanakan tanggung jawab dia sebagai pemimpin. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Karena ini, yang pertama, pimpinan melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahan. Nah, pekerjaannya itu dia limpahkan sepenuhnya kepada anggotanya atau kepada bawahannya. Itu kenapa disebut namanya bebas tindak atau laissez-faire. Kemudian bawahannya atau karyawannya atau stafnya itu disuruh untuk menentukan sendiri apa kegiatannya. Kamu mau melakukan apa hari ini? Kamu mau bertanggung jawab? Kamu mau melakukan apa besok dan lain sebagainya, hasilnya apapun itu dia suruh tentukan sendiri. Karyawannya suruh tentukan sendiri. Tanpa diarahkan, tanpa diberikan pandangan-pandangan yang visioner dan juga koordinasinya. Sehingga apa? Sehingga poin kedua ini menghasilkan poin nomor 3. Keputusan lebih banyak akhirnya dibuat oleh para bawahan dan anggotanya. Kebijaksanaannya juga. Kemudian hasil evaluasinya juga si pemimpin ini bakal lepas tangan. Akhirnya dia sendiri mengevaluasi pekerjaan sesuai dengan caranya sendiri. Ini benar-benar pemimpin yang lepas tanggung jawabnya udah selesai gitu ya. Yang penting dia menjabat sebagai pemimpin, tapi tanggung jawabnya dia nggak mau pikirin seperti apa. Nah, ini hati-hati nih pemimpin seperti ini nanti akan diminta tanggung jawabnya di akhirat, dan nanti luar biasa sanksinya yang akan diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Wallahu alam lah ya. Oke, kesimpulan sedikit ini, bahwasanya tidak ada gaya kepemimpinan yang jelek.
dan tidak ada kepemimpinan yang selalu tepat untuk semua situasi. Ini maksudnya apa? Mungkin dari definisi-definisi tadi, Ananda bisa menyimpulkan bahwa kok nggak jelek sih, padahal kan otoriter itu udah jelas-jelas jelek gitu kan, karena dia memaksakan pendapatnya sendiri. Laissez-faire juga, wewenangnya ditinggalin gitu aja untuk bawahan. Dari mana nggak jeleknya, Bu? Gitu. Berarti kita kembali lagi pada ini mungkin, menurut Gillis, semua gaya kepemimpinan itu mungkin bisa tepat, asalkan berada di situasi yang tepat juga. Nah, ini menurut Gilis ya. Kita semua bebas berpendapat masing-masing. Nah, Ibu sih sebenarnya juga kurang sependapat juga sama si Gilis ini ya. Tapi ya kembali lagi semua orang bebas berpendapat. Oke, ini mungkin bisa kita abaikan aja ya. Oke, ini ada sedikit tambahan selanjutnya. Materi selanjutnya mengenai teori munculnya kepemimpinan. Ada yang menganggap bahwa kepemimpinan itu muncul karena genetis, keturunan. Ya, sehingga ada istilah yang mengatakan bahwa leader are born, nor made. Leader itu lahir, bukan diciptakan. Nah, kira-kira Anda setuju nggak? Seorang pemimpin itu dikatakan seperti itu. Begitu lahir, dia sudah memiliki bakat seorang pemimpin. Bukan dibentuk karakternya baru bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, kira-kira gimana menurut Anda? Nah, kemudian ini kebalikannya, yaitu teori sosial, di mana dia di sini mengatakan bahwa leader are made, not born. Leader itu ada karena dibentuk, adanya proses pembentukan, adanya proses penciptaan dari kegiatan pendidikan mungkin, dari kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga karakter kepemimpinan itu benar-benar seutuhnya sempurna dalam manusia tersebut, bukan dilahirkan. Nah, gitu ya. Mungkin ada beberapa negara yang percaya mengenai teori ini. Yang pertama ini mungkin ya. Nah, teori genetis keturunan ini mungkin dipercaya sama negara-negara yang bersifat dinasti kayak Inggris dan lain sebagainya. Di mana keturunan para raja dan ratu itu pasti nanti diharapkan untuk menjadi next leader gitu untuk negaranya. Oke, ini teori sosial kayaknya juga dipakai oleh beberapa negara ya yang sifatnya itu bukan dinasti. Oke, yang ketiga adalah teori ekologis, di mana teori ini mengatakan bahwa seorang hanya akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila ia telah memiliki bakat kepemimpinan. Oke, ini mungkin turunan dari teori sosial tadi, karena mereka di sini sama-sama berpegang, ya, bakat kepemimpinan tadi datang karena adanya proses pengembangan melalui pendidikan yang teratur dan juga pengalaman. Oke, lanjut. Nah, ini adalah sifat-sifat dasar kepemimpinan yang harus dimiliki. Yang namanya aja dasar ya. Kalau dasar ini berarti harus dimiliki oleh seorang pemimpin, ya. Yang pertama ada bisa memiliki kekuatan motivasi, minimal untuk memotivasi dirinya sendiri aja udah cukup. Kalau bisa lebih bagusnya lagi untuk bisa memotivasi orang lain. Kemudian punya rasa empati dan juga simpati. Lalu self esteem. Kemudian decision making. Lalu komitmen. Dan, nah ini sesuai dengan mata kuliah kita nih, interpersonal awareness. Ya, kemampuan interpersonalnya. Oke, ini juga termasuk hal-hal yang harus dimiliki sama seorang pemimpin, yaitu kompetensi. Nah, kompetensi kepemimpinan adalah keterampilan dan perilaku yang berperan untuk menghasilkan kinerja superior bagi seorang pemimpin. Sederhananya di sini adalah kompetensi ini adalah kemampuan atau keterampilan yang dimiliki seorang pemimpin agar target atau capaian kinerjanya itu bisa terwujud. Nah, jadi ada beberapa 3 hal kompetensi di sini. Yang pertama, mengelola organisasi otomatis, kemudian memimpin diri sendiri, dan memimpin orang lain. Oke ya. Oke, ini 5 praktik mendasar pemimpin yang memiliki kualitas kepemimpinan unggul. Pemimpin yang menentang proses. Pemimpin yang menentang proses ini maksudnya pemimpin yang selalu merasa bahwa setiap proses atau target dia itu harus diwujudkan. Jadi dia merasa tertantang terus untuk bisa melakukan setiap langkah-langkah agar capaiannya tadi itu bisa terwujud. Kemudian memberikan inspirasi wawasan bersama, memungkinkan orang lain dapat bertindak, berpartisipasi, mampu mirip dengan lain, dan memotivasi bawahan. Oke, kita skip. Ini juga ada menurut Burroughs tahun 96 menyatakan
bahwa kualitas kepemimpinan manajer yang baik antara lain sebagai berikut. Ini bisa Ananda baca sendiri. Juga ada sedikit 10 keterampilan untuk menjadi seorang pemimpin yang sukses. 5 dimensi kepercayaan. Jadi pada poin ini kan ada yang namanya bagaimana cara kita menjaga kepercayaan kolega termasuk anggota kita sendiri. Nah, untuk menjaga kepercayaan ini, maka diperlukanlah 5 dimensi ini. 5 dimensi ini. Yang pertama ada integritas, kompetensi, konsisten, loyalitas, dan juga adanya keterbukaan. Itu dia ya. Lalu, nah ini sedikit mungkin udah pernah dibahas di mata kuliah organisasi manajemen, tingkatan manajemen, di mana paling atas ada namanya manajer lini garis pertama atau first line. Itu kalau di kampus kita dipegang oleh Yayasan Albani. Kemudian manajer menengah, ini baru sudah masuk di dalamnya ada ketua STMIK, Badan Pengawas Harian Yayasan, dan Senat tadi. Kemudian di sini ada manajer puncak seperti Waka 1, Waka 2, Waka 3, dan lain sebagainya ya. Oke, nah ini gambaran tadi sedikit. Oke, nah jikalau Ananda ingin mengetahui apakah Ananda sudah pantas rasanya untuk menjadi seorang pemimpin, nah coba kira-kira Ananda jawab 4 pertanyaan singkat ini. Nah, kira-kira Ananda termasuk orang yang bisa menerima kritikan atau enggak? Nah, apakah Ananda kalau dikritik, dikomentari, diberi saran, dikomplain, dikoreksi, Ananda bisa menerimanya dengan baik atau malah marah-marah? Nah, kalau misalnya malah marah-marah, otomatis Ananda itu jiwa kepemimpinannya belum terlalu bagus, ya, perlu dikembangkan lagi. Kemudian, apakah Ananda suka mencela pekerjaan orang lain atau mencela fisik orang lain mungkin? Nah, itu bukan termasuk tipe atau sifat kepemimpinan yang bagus ya. Jadi kalau misalnya seorang pemimpin yang baik itu adalah seorang yang bisa menghargai hasil pekerjaan teman-temannya, rekan-rekannya, atau mungkin anggotanya gitu ya. Jadi jangan dicela dulu, jangan dimarahin dulu. Tapi kalau misalnya kita menemukan kesalahan dari mereka, sebaiknya kita bimbing dulu mereka gitu ya. Nah, kemudian jika terjadi ketidakberesan, apakah saya menyalahkan semua orang kecuali saya sendiri? Nah, ini yang nggak baik juga nih. Ini yang disebut dengan otoriter tadi, egois. Misalnya ada satu kesalahan fatal misalnya ya, satu misi tidak tercapai pada tahun ini. Nah, kemudian si pemimpin ini menyalahkan, Ananda misalnya menyalahkan semua orang, tapi dirinya nggak disalahin. Nah, itu termasuk sifat egois. Itu juga nggak baik dalam sebuah organisasi. Kemudian apakah saya sering berprasangka buruk, suuzon? Nah, sering suuzon nggak Ananda semua? Kalau misalnya sering berarti itu belum memiliki, belum berkembang sifat leadership pada diri Ananda. Oke? Nah, hasilnya ini kira-kira. Nah, jika misalnya jawabannya ya dua ya, jika jawabannya dua kali itu ya ianya atau lebih dari dua, maka Ananda termasuk orang yang besar kepala. Cocok nggak sih besar kepala ini jadi seorang pemimpin? Nah, silakan jawab sendiri ya. Nah, kira-kira bagaimana untuk menilai ini akan lebih objektif jika Ananda meminta teman-teman atau orang-orang terdekat Ananda untuk menjawab pertanyaan ini. Gitu kan, kalau misalnya kita sendiri yang menjawab, kadang-kadang kan kita suka membenarkan sendiri ya, suka membela diri sendiri. Nah, coba minta pendapat teman-teman atau orang-orang terdekat saudara Ananda untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Baik Ananda semua, untuk materi terakhir kita pada mata kuliah interpersonal skill ini sudah berakhir penjelasannya. Nanti insya Allah seperti yang saya bilang tadi di awal pertemuan, di awal penjelasan, akan saya buka sesi diskusi untuk Ananda bertanya mengenai kepemimpinan ini yang sudah saya jelaskan sesuai slide ya. Kalau bisa kita juga bisa berdiskusi tentang hal-hal lainnya mengenai kepemimpinan nanti di forum LMS atau di grup WhatsApp. Baik Ananda, mohon maaf atas keterbatasan, atas kekurangan dan lain sebagainya. Terima kasih atas atensi Ananda semua. Semoga nanti nilai akhir yang Anda dapatkan itu bisa sesuai dengan harapan Anda semua, harapan Ibu juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.